Anak-anak yang dicintai Allah, malam hari ini akan saya sampaikan tentang ujian yang diberikan Allah kepada kita selaku khalifatul fil ard, selaku pemimpin di muka bumi. Ujian yang pertama namanya ghadab. Ghadab itu yang pertama. Apakah ghadab itu? Ghadab itu keinginan buruk. Setiap manusia punya. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam punya sifat buruk, ingin memiliki sifat seperti malaikat, maka tidak melakukan upaya beribadah sebagaimana malaikat, tetapi dibujuk oleh iblis hanya untuk melanggar larangan Allah, mendekati pohon yang dilarang. Sehingga karena pelanggaran inilah lalu Nabi Adam dikeluarkan karena tidak mampu mengekang hawa nafsunya, keinginan buruknya yang namanya ghadab. Jalan pintas itu termasuk ghadab. Kepingin kaya mendadak dengan cara merampok, mencuri, korupsi, itu namanya perbuatan yang disebut ghadab. Yang kedua adalah syahwat. Apa syahwat itu? Syahwat itu adalah nafsu biologis, nafsu birahi itu. Makanya Allah mengatur manusia itu disakralkan untuk masuk ke jenjang pernikahan, karena pernikahan itu mensucikan hubungan kita antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, syahwat ini hakikatnya tidak terkendali sebagaimana binatang. Gitu. Kita ini dirahmati oleh Allah dengan agama Islam, dengan tuntunan yang bagus. Tujuannya adalah kita punya kekang, kita punya kendali, tidak mengikutkan hawa nafsu kita yang disebut dengan syahwat. Itu yang kedua. Tingkatan ini lebih tinggi daripada yang ghadab tadi. Ada orang yang perangannya baik, kelihatannya sopan, ya, suka menolong orang, tahu-tahu terlibat hubungan gelap dengan laki-laki atau perempuan lain. Berarti dia dijatuhkan oleh nafsu syahwatnya, iya, gitu. Itu yang kedua. Yang tertinggi adalah syaitan. Apa syaitan itu? Syaitan itu adalah setiap perbuatan jelek yang kadang-kadang itu samar, gitu. Setan ini kadang-kadang tidak nampak sebagai perbuatan buruk, tidak. Contohnya saja orang bersedekah itu. Setan itu akhirnya membisiki, kamu kalau sedekah tidak diketahui orang lain, ya kapan kamu dipopulerkan oleh masyarakat? Kamu kapan terkenal di masyarakat? Kalau perlu panggil radam atau wartawan supaya dimasukkan ke koran. Nah, kalau kita bersedekah kemudian dipamer-pamerkan, itu adalah merupakan bujukan setan, gitu. Kalau kita ini berbuat baik bukan karena Allah, bukan beribadah diniati karena Allah, maka itu kita termasuk sudah berbuat ujub atau pamer.
Dan ini adalah menurunkan derajat keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah itu maha adil. Sebagaimana sekolah tidak hanya diuji EPTA atau EPTANAS ya, tetapi juga diberikan cara-cara menyelesaikan, yaitu namanya pelajaran. Tuh. Kalau kita diuji dengan 3 hal, maka Allah memberikan alatnya juga 3. Yang pertama namanya ghoriza atau insting. Kalau bahasa sederhananya itu hati kecil. Hati kecil ini sifatnya suci, tidak bisa dikotori. Itu alat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita berbohong, kita mau mencuri, kita mau berbuat jahat, hati suci kita itu bergetar. Ini radar yang diberikan oleh Allah bahwasanya ini perbuatan salah. Kalau bahasa Jawanya apa? Nredeg. Orang akan berbuat jelek itu pasti nredeg. Tidak ada maling yang tidak nredeg, itu tidak ada. Jangankan begitu, berbuat buruk, mau memaki orang aja gemeter kabeh. Gitu. Tetapi alat ini bisa tidak peka, tidak berfungsi karena kita sering melakukan pelanggaran. Gitu. Jadi kalau kita sering melanggar aturannya Allah, maka alatnya ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau dianggap biasa, malah tidak nredeg. Jadi tidak ada getaran dalam hati sanubarinya, hati sucinya itu tidak bergetar sama sekali. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua namanya akal. Akal ini mempunyai fungsi lanjutan daripada hati kecil. Ketika hati kecil ini dikhianati, kita akan melakukan sesuatu dosa, maka akal kita akan mengolah. Gitu. Misalnya, ada seseorang ke masjid bawa sendal buruk, sendal jelek. Tujuannya apa? Mau ditukar dengan sandal yang bagus. Sudah. Ketika mau keluar, dia sudah nekat sudah. Pokoknya yang penting dapat sandal bagus. Tiba-tiba akalnya berpikir, iya kalau kebetulan tidak ada orang artinya tidak ketahuan yang punya. Kalau ketahuan yang punya, sampai saya dipukuli orang, betapa malunya keluarga saya, betapa malunya saya nanti di lingkungan saya. Nah itu. Jadi ketika akal berpikir ini, kemudian muncul imannya kepada Allah untuk taat, tidak jadi. Niat tadi tidak jadi dilaksanakan. Itu karena fungsi akal. Gitu. Ada orang yang menganggap jalan pintas itu adalah perlu, misalnya. Untuk apa bekerja sulit-sulit, mencuri aja gitu. Tapi tiba-tiba akalnya jalan. Maksudnya apa? Dia berpikir, iya kalau neraka itu tidak ada. Kalau neraka itu ada, kelak saya nanti kan disiksa di sana. Nah itu. Imannya muncul sehingga dia tidak jadi untuk melakukan pencurian. Itu karena karunia Allah yang namanya akal. Sedangkan yang terakhir
itu adalah ad-din atau agama. Alat yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mencerna hal-hal yang tidak bisa kita ketahui. Mengapa? Karena akal kita ini terbatas. Itu. Contohnya, ya kita ini berbuat baik akan dapat pahala, dan kalau berbuat jelek akan mendapatkan siksa di neraka. Itu kalau tidak diterangkan oleh Allah, kelak banyak manusia yang hidupnya menderita, ada di neraka gitu. Jadi sifat ar-rahimnya Allah membimbing manusia dengan agama ini. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan agama, maka dia pasti akan taat pada agamanya. Dia nanti akan menjadi orang yang bahagia di surga. Tuh. Seperti orang untuk menghadap Allah, kalau tidak ada tuntunannya, maka sembarangan, mari bal-balan terus sembahyang, ya. Itu. Habis dari kamar kecil atau buang air, kemudian pakai sarung sholat. Padahal itu kategorinya sudah najis. Mengapa akhirnya Allah menuntun dengan agama? Supaya hambanya yang menghadap itu tembus, gitu loh. Allah itu kan maha suci. Kalau kita tidak bersuci, ya tidak bisa. Seperti orang telepon, kalau tidak sama-sama tidak menggunakan HP, ya mana bisa. Allah walaupun menurut Allah itu dekat dengan kita, tetapi karena Allah itu adalah maha suci, maka penghubungnya itu ialah kesucian. Sehingga kita ini diajarkan melalui agama tentang toharoh dan cara-cara bersuci ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu fungsinya agama. Kalau kita tidak dituntun dengan agama, kita tidak tahu. Sehingga untuk masalah peribadatan itu rata-rata tidak bisa diterima karena tidak mengerti jalannya. Mengapa orang berhaji itu harus bertawaf? Mengapa harus sa'i? Mengapa harus wukuf? Itu. Di situ Allah pasti punya nilai-nilai untuk menguatkan iman manusia. Sehingga kalau itu tidak dijalankan rukun haji itu, berarti haji tadi tidak, ibadah haji orang itu tidak mendapatkan kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah. Kesempurnaan itu Allah yang tahu. Misalnya yang disebut dengan haji mabrur, manakala rangkaian ibadah haji ini dijalankan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, maka sepulangnya dari haji itu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, pulang dari sana tidak ada kebaikan, malah lebih buruk dari kepulangannya. Gitu. Anak-anak yang dimuliakan Allah, perlu saya sampaikan di malam hari ini, meskipun Allah itu memberikan 3 ujian dan kita diberikan 3 alat untuk menyelesaikan, tetapi rata-rata manusia itu masih saja terjerembab atau terjebak oleh dosa. Ada yang secara sengaja dan ada yang tidak sengaja, masih saja berdosa. Allah memaklumi karena Allah itu maha pemurah dan maha belas kasih kepada manusia, sehingga agar supaya manusia itu bisa kembali ke surga,
ada satu kemurahan yang diturunkan Allah yang namanya maghfirah atau ampunan. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Walaupun sudah diberikan alat, itu akan ada ujian. Ini alatnya. Ini masih saja tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Sehingga kita berdosa. Agar supaya kita ini tidak semuanya masuk neraka karena dosa-dosa yang tidak sengaja atau dosa-dosa kecil itu tadi, maka Allah memberikan ampunan gitu. Oleh karena itu yang kita tempuh dalam hidup ini tujuan utamanya adalah ampunan Allah. Mengapa? Mengingat kemurahan Allah itu begitu banyaknya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya pemberianku itu sangat banyak. Sedangkan kita di dalam mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, dibandingkan dengan pemberian Allah itu masih jauh. Jadi umpamanya jual beli itu, kita ini lebih banyak menerima barang daripada membayarnya gitu. Jadi kalau kita itu mengharapkan kemurahan Allah, maka kita akan diberi barang yang banyak walaupun bayarnya sedikit. Itulah yang disebut dengan maghfirah atau ampunan. Yang perlu kita ketahui bagaimana untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun malam yakun fi wahidatun min humma fa innallaha yaghfiru maduna dzalika limayasa. Ada 3 hal manakala tidak dilakukan oleh hamba Allah, maka orang itu akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi Rasulullah bersabda ada 3 perkara. Manakala 3 perkara ini tidak diamalkan atau dilakukan oleh manusia, maka seluruh hambanya, seluruh dosanya diampuni. Para sahabat mendengar berita ini, ada yang bertanya. Sahabat Umar bin Khattab itu bertanya begini, wa insana wa insaroko ya Rasulullah, meskipun orang itu berzina dan mencuri, karena kategorinya berzina dan mencuri kan termasuk dosa besar. Rasulullah menjawab apa? Wa insana wa insaroko. Iya, meskipun orang itu berzina dan mencuri akan diampuni oleh Allah. Merasa terharu dan merasa senang, sehingga ingin tahu apa yang menyebabkan tidak diampuni Allah 3 hal ini. Lalu apa 3 hal itu? Wahai Rasul, dijawab oleh Nabi Muhammad, man matala yusrik billah. Yang pertama ialah orang yang tidak pernah menjalankan dosa syirik. Apa dosa syirik itu? Dosa syirik itu menyembah dan meminta kepada selain Allah. Itu dosa syirik. Jadi kalau menyembah dan meminta kepada selain Allah, itu berarti dosa syirik. Insya Allah kita ini tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
Karena Tuhan kita ini, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang kita muliakan. Tidak kita campur adukkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Kemudian yang kedua katanya Rasulullah, lam yahid ala akhihi. Mereka yang tidak pernah melakukan dosa kepada temannya, menyakiti hati temannya. Kenapa menyakiti hati teman tidak diampuni oleh Allah? Allah tidak punya hak untuk mengampuni kesalahan seseorang yang disebabkan oleh orang lain. Kalau orang tidak sholat, orang tidak puasa, manusia tidak puasa, tidak sholat, mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni karena Allah Maha Pengampun. Lah kalau ada seseorang kemudian memfitnah atau menganiaya, kemudian yang dianiaya dan difitnah ini tidak terima, tidak mau memaafkan, Allah tidak punya hak untuk mengampuni dosanya orang itu sebelum yang bersangkutan minta ridhonya, minta maaf telah menganiaya dan telah memfitnah. Itu. Jadi kelak dosa ini itu akan dibawa mati, akan ditukar dengan pahala yang dikumpulkannya. Itu kalau temannya itu mau memaafkan. Kalau tidak, ya menjadi siksa api neraka. Itu. Jadi kalau yang pertama adalah menyembah dan memohon kepada selain Allah, yang kedua menyakiti teman, saudara, teman, pokok orang lain, itu namanya akhihi. Yang ketiga, katanya Nabi Muhammad, lam yakun sakhiron. Orang-orang yang berbuat dosa sihir. Dosa sihir itu bagaimana? Membuat temannya sakit dengan pertolongan setan. Membuat dagangannya temannya tidak laku dengan bantuan setan, dengan bantuan iblis. Itu namanya sihir. Termasuk gendam orang itu perbuatan sihir. Nyantet itu sihir. Ini tidak bisa diampuni oleh Allah. Mengapa? Karena minta pertolongannya kepada setan. Itu. Jadi Allah tidak mengampuni loh. Kamu kan minta tolong pada sana, ya minta ampun ke sana. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita ini menyakiti orang lain, baik secara langsung seperti tadi menganiaya atau memukuli, dan tidak langsung dengan cara memfitnah atau mensihir, maka itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Gitu. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itulah maka kita ini dibimbing oleh Allah agar supaya mengikuti jalan selamat yang menyelamatkan kita ketika kita hidup di dunia, yang membawa kita selamat juga di akhirat, sehingga oleh Allah diterima kembali untuk kembali ke surga. Itulah sebabnya kita dididik dengan agama. Gitu. Tanpa agama tidak bisa, karena rahasia kehidupan ini adalah ada pada ilmunya Allah.
Jadi tanpa dibimbing oleh Allah kita tidak akan paham. Orang yang melalaikan tuntunan agama sama saja orang yang tidak kasihan kepada dirinya sendiri. Sehingga sebutannya orang dolim atau orang menyiksa diri sendiri. Mudah-mudahan kita ini orang yang terbimbing oleh Allah melalui agama yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, sehingga kita menjadi pemikul amanah yang sukses dan dikembalikan oleh Allah ke surganya. Amin. Allahumma amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.